Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan alat wadah bagi kita untuk kita bisa berkomunikasi, menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat dan kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya Al-Hakim. Jadi topik kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah Al-Hakim. Al-Hakim adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha bijaksana. Jadi makna dari Al-Hakim di situ ialah maha bijaksana. Asmaul Husna ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebijaksanaan yang sempurna dalam segala tindakan dan keputusannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana. Maha bijaksana, sempurna kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan juga segala tindakan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan keputusan manusia tentunya memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Akan tetapi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala di situ sudah memutuskan, maka di situ keputusannya itu sangat bijaksana atau maha bijaksana. Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya. Dan tidak ada sedikit pun ketidakadilan dalam tindakannya. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ merupakan Tuhan yang menetapkan keadilan kepada makhluknya, kepada semua makhluknya. Ya. Dalam semua tindakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala di situ maha bijaksana dalam memutuskan sesuatu dan juga maha bijaksana dalam tindakannya yang sempurna. Penjelasan lebih detail lagi, lebih lanjut lagi mengenai tentang Al-Hakim di situ. Al-Hakim secara harfiah, Al-Hakim berarti yang maha bijaksana atau yang maha adil. Jadi makna dari Al-Hakim di situ secara bahasa yang maha bijaksana atau yang maha adil. Makna kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling bijaksana dan kebijaksanaannya termanifestasi dalam segala ciptaannya dan dalam pengaturan alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ dalam memutuskan sesuatu itu sangat bijaksana dan juga sangat sempurna. Salah satu contohnya kebijaksanaannya bisa kita lihat dari manifestasi dalam segala ciptaannya. Dan juga di situ pengaturan alam semesta yang begitu teratur. Itulah dari makna dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari segala hal itu Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kebijaksanaan yang sangat sempurna. Teladan bagi manusia. Jadi kita
dengan belajar tentang memahami makna dari Al-Hakim di situ yang maha bijaksana, mengajarkan kita berbagai sesuatu dalam menjalani kehidupan, yaitu berkaitan dengan maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana teladan bagi manusia? Sebagai umatnya, kita dituntut untuk meneladani sifat Al-Hakim dengan cara mempelajari ilmu, bertindak dengan benar dan adil, serta mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadi kita memahami makna dari Al-Hakim di situ mengajarkan kepada kita supaya menjadi pribadi yang selalu mempelajari ilmu. Dan juga apa? Bertindak dengan benar dan mengambil keputusan yang benar dan juga adil. Adil artinya di situ tidak memihak, serta mengambil hikmah dari setiap kejadian. Adil juga bisa diartikan itu sesuai dengan porsinya. Contoh penerapan dalam kehidupan. Salah satu contoh kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia tidak langsung menghukum hambanya, ya, yang melakukan dosa, melainkan memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jadi dalam kehidupan kita selalu melihat bahwa jikalau ada seseorang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya diliputi oleh dosa dan melakukan perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala di situ tidak langsung menghukum orang tersebut, melainkan diberikan kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Itulah makna dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang kita harus teladani, yaitu adalah sifat Al-Hakim, maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya memahami makna Al-Hakim. Memahami makna Al-Hakim di situ dalam Asmaul Husna membantu seorang muslim untuk satu, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Keimanan seseorang muslim akan semakin kuat. Jadi dengan kita belajar memahami makna Al-Hakim, maka kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Apa di situ? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, semakin kokoh, karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Hakim, maha bijaksana dalam segala hal. Pentingnya memahami Al-Hakim di situ yang kedua, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan meneladani sifat Al-Hakim di situ, seorang muslim akan berusaha untuk lebih bijaksana dalam bersikap dan juga bertindak. Jadi penting sekali kita belajar memahami makna Al-Hakim di situ, mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana dalam bertindak, dalam menjalani kehidupan, dan juga bersikap baik dan bertindak baik kepada sesama. Itulah kita belajar tentang memahami makna Al-Hakim di situ. Ya. Pentingnya memahami makna Al-Hakim yang ketiga, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang memahami Al-Hakim akan lebih mudah menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita harus menerimanya, karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Hakim, maha bijaksana dalam memutuskan sesuatu dan juga dalam memutuskan segala hal. Oleh sebab itu, maka apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling terbaik bagi kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan bagi kita, ya, maksudnya itu menurut prasangka kita, karena yakin bahwa semua itu mengandung hikmah. Jadi apa-apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Hikmah di situ bisa diartikan kita mendapatkan ilmu dari setiap kejadian yang kita perbuat atau lakukan. Dengan demikian, memahami Al-Hakim dalam Asmaul Husna adalah bagian penting dalam memperdalam pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang beriman.
Berkaitan dengan Al-Hakim di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmunya yang maha luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita di situ menjadikan lautan yang ada di laut, air yang ada di lautan sebagai tinta, maka di saat itu kita tidak akan mampu menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya, maha luas Allah Subhanahu wa taala dari segi keilmuannya. Oleh sebab itu maka apa di situ Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Hakim yang maha bijaksana, memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana. Ya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan juga Maha Bijaksana. Nah, maka dari itu kita sepantasnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan kita bisa meneladani sifat Al-Hakim dalam kehidupan kita, yaitu yang maha bijaksana, menjadi pribadi yang bijaksana dan berbuat baik kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.